Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 4 bertemu lagi dalam pelajaran tema 5 sub tema 1 pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal pahlawan nasional Indonesia yang berhubungan dengan simbol makna sila keempat Pancasila. Silakan buka halaman 49 sampai 50 tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Jawa. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro merupakan putra Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Ibunya bernama R.A. Mangkarawati, yaitu garwa Ampean yang berasal dari Pacitan. Ia terlahir dengan nama Mustahar. Ketika kecil bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Pada awalnya Sultan Hamengkubuwono III bermaksud mengangkat Pangeran Diponegoro menjadi raja. Akan tetapi Pangeran Diponegoro menolak karena ibunya bukanlah istri permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih tertarik memilih tinggal di Tegalrejo, di tempat eyang buyutnya, yang tidak lain adalah permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono pertama. Di sana, Pangeran Diponegoro tertarik pada kehidupan keagamaan. Pangeran Diponegoro memimpin peperangan melawan Belanda selama 5 tahun. Pada tanggal 20 Juli 1825 di Tegalrejo, Belanda memasang patok untuk pembuatan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa seizin Pangeran Diponegoro. Hal inilah yang menyebabkan awal terjadinya perang. Pangeran Diponegoro tidak suka dengan sikap Belanda yang tidak menghargai adat istiadat dan menindas rakyat dengan kerja paksa dan pembebanan pajak. Perjuangan Pangeran Diponegoro mendapat simpati dan dukungan dari. Kemudian, atas saran pamannya, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Diponegoro membuat markas di Goa Selarong. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh Kyai Maja dan SISKS Pakubuwono ke-6 Raden Tumenggung Prawirodjaya atau Bupati Gagatan dan Sentot Ali Pasha. Perang Diponegoro berlangsung lama sehingga Belanda menderita kerugian sebanyak 15.000 tentara dan 20 juta gulden. Belanda melakukan berbagai cara untuk dapat menangkap Pangeran Diponegoro. Bahkan Belanda akan memberi hadiah sebanyak 50.000 gulden kepada siapa saja yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro. Meskipun diiming-iming hadiah yang besar, rakyat tetap setia kepada Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1827, Belanda menggunakan taktik benteng stelsel. Di setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng yang dihubungkan dengan benteng yang lain lewat prasarana jalan dan patroli tentara Belanda secara teratur. Dengan strategi benteng stelsel, banyak pasukan Pangeran Diponegoro yang tertangkap, termasuk Kyai Maja, Sentot Ali Pasha, dan Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil mengepung pasukan Pangeran Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro mau menyerahkan diri dengan syarat sisa pasukan Pangeran Diponegoro dilepaskan. Kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindah ke Makassar
hingga meninggal di Benteng Notre-Dame tanggal 8 Januari 1855. Selanjutnya, untuk tugas pada pembahasan ini, mohon dikerjakan latihan akhir subtema 1 bagian A dan B. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.